sih kalian melihat rumput kecil yang tumbuh di pinggir jalan, di sela-sela batu, atau di halaman rumah, lalu langsung menganggapnya sebagai gulma? Biasanya rumput seperti ini langsung dicabut, dibuang, bahkan dianggap mengganggu. Padahal bisa jadi rumput yang kita anggap sepele itu justru menyimpan manfaat kesehatan yang jarang diketahui. Salah satunya adalah rumput belulang. Rumput belulang adalah salah satu tanaman liar yang sejak dulu sebenarnya sudah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Namun, karena bentuknya sederhana dan tumbuh liar, banyak orang yang tidak menyadari potensinya. Di video ini, kita akan membahas rumput belulang secara lengkap dan santai, mulai dari pengenalan tanamannya, kandungan alaminya, manfaat kesehatannya, hingga cara pengolahan tradisional yang bisa digunakan. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Rumput belulang dikenal di beberapa daerah dengan nama yang berbeda-beda. Tanaman ini termasuk jenis rumput liar yang tumbuh rendah dan menyebar di permukaan tanah. Ciri khas rumput belulang adalah batangnya yang kecil dan ramping, daunnya sempit memanjang, serta tumbuh merumpun dan menjalar. Rumput ini sangat mudah ditemukan, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Ia bisa tumbuh di tanah keras, tanah lembab, bahkan di sela-sela paving atau batu. Karena kemampuannya bertahan hidup di kondisi yang minim, rumput belulang sering dianggap tidak berguna. Padahal, dalam pengobatan tradisional, rumput ini sudah lama digunakan sebagai tanaman herbal. Meskipun terlihat sederhana, rumput belulang mengandung berbagai senyawa alami yang bermanfaat bagi tubuh. Beberapa kandungan yang terdapat dalam rumput belulang antara lain flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan, tanin yang memiliki sifat antiinflamasi, saponin yang membantu mendukung daya tahan tubuh, polifenol yang melindungi sel dari kerusakan, serta senyawa antibakteri alami yang membantu melawan mikroorganisme. Kombinasi kandungan inilah yang membuat rumput belulang dimanfaatkan sebagai ramuan tradisional untuk berbagai keluhan ringan. Manfaat rumput belulang untuk kesehatan. Manfaat pertama rumput belulang adalah membantu meredakan peradangan ringan. Karena sifat antiinflamasinya, rumput ini sering digunakan untuk membantu mengurangi pembekakan dan nyeri ringan. Manfaat kedua, rumput belulang dipercaya membantu melancarkan buang air kecil. Dalam pengobatan tradisional, tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai ramuan herbal diurik ringan. Manfaat berikutnya adalah rumput belulang juga dipercaya membantu membersihkan tubuh dari racun, atau sering juga disebut sebagai efek detoks alami. Selain itu, rumput belulang juga digunakan untuk membantu meredakan panas dalam dan membantu menurunkan suhu tubuh secara alami. Secara tradisional, rumput belulang juga dimanfaatkan sebagai obat luar, misalnya dengan ditumbuk dan ditempelkan pada bagian tubuh yang mengalami iritasi atau luka kecil. Karena kandungan antioksidannya, rumput belulang juga dipercaya membantu menjaga daya tahan tubuh. Cara pengolahan rumput belulang. Cara paling umum memanfaatkan rumput belulang adalah dengan merebusnya sebagai ramuan herbal. Langkah-langkahnya yaitu ambil segenggam rumput belulang segar, kemudian cuci bersih hingga tidak ada tanah atau kotoran. Lalu rebus dengan 2 gelas air. Selanjutnya, masak hingga air tersisa sekitar 1 gelas.
Dan terakhir, saring dan minum selagi hangat. Selain diminum, rumput belulang juga bisa ditumbuk halus dan digunakan sebagai obat luar. Walaupun alami, rumput belulang tetap harus digunakan dengan bijak. Hindari konsumsi berlebihan, pastikan tanaman yang digunakan bersih dan tidak terpapar pestisida atau limbah. Ibu hamil, menyusui, atau penderita penyakit tertentu sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengonsumsi ramuan herbal. Rumput belulang sebaiknya digunakan sebagai pendukung kesehatan, bukan pengganti pengobatan medis. Sekarang kita tahu, rumput belulang yang sering dianggap gulma ternyata menyimpan manfaat kesehatan. Alam menyediakan banyak tanaman bermanfaat, bahkan yang tumbuh liar di sekitar kita. Yang penting, kita mengenalnya dan menggunakannya dengan bijak. Kalau kalian suka konten edukasi tanaman herbal seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar tanaman liar apa lagi yang ingin kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!